بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على نيتي لوصول برضا الله تعالى وعلى نيتي لوصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نيتي لوصول مقاصدنا وأن تجعلنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من علماء الآمنين إمام المتقين الصالحين لله ورسوله إلى هدي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وساداتنا وموالينا أئمتنا سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي إلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم جميعهم من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والقراء تصلوا باسم المقربين وسلطان الأولياء أسيح القدر وجميع كتاب وجميع مشايخنا ولجميع علي بالكتب التي تعلمنا وفاتهم أن تنفعنا بالعلوم لنا ولدك وللناس أجمعين. سورة المؤلف بهذا الكتاب الشيخ محمد أول بهذا. Semua saja di dunia ini kita sebut bersama. Surah baina ummatina wa jidatin wa jidatina wa jamin tamadina wa jamin muslimin wa muslimat. Wal mu'minina mimma syarika qaribiha qariha bahya. ومن الذين هو قابلهم إنما تنعموا لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم واجعل الإسلام اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنة ولا تجعل قبورهم مفرطا فارغا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma al-fasifatil kamaliyah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila qiyamah ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya ali iftah alaina ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wasallallahu futuh wal manur nusuh wa tafatan nusus wa dahal jasadu. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati segenap hadirin jamaah Majlis Ta'lim Nurul Fatah, berkhusus Bapak Ketua dan jajaran pengurus, berkhusus Saiful Bait Bapak Sukanto, seluruh sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, Bapak RT dan yang lainnya.
Semoga semuanya sehat walafiat, lancar dan barokah. Niat baik semua semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini masih berada di hari yang mulia, bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Ini termasuk Ashhurul Hurum, ditandai kemuliaan di waktu-waktu yang mulia ini adalah dengan adanya lipat gandanya pahala untuk yang beramal soleh. Bonus. Biasanya, umumnya al hasanatu bi asri amsali. Satu kebaikan dibalas 10. Kalau Bapak infak 1000, pahalanya berapa? 10. Nah, di bulan yang mulia, di hari yang baik, waktu yang baik, nah, langsung keluar alhamdulillah. Iya, bagus. Iya, disangka nyindir, bukan nyindir, ngingetin. Ya, alhamdulillah. Itu tanda imannya nyala, imannya itu. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Gitu. Ya. Ditandai mulianya waktu tersebut adalah dengan adanya lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya satu kebaikan dibalas 10. Nah, di waktu-waktu yang mulia bukan 10. Dilipat gandakan menjadi 70, menjadi 100, bahkan menjadi 700 kebaikan. Alhamdulillah. Taklim malam ini lain cerita. Ya. Pahalanya berlimpah ruah. Amin. Kok nggak kerasa, Pak? Pengen kerasa? Mati dulu. Nah, pinter mulai. Betul. Iya. Seperti sekarang kita dapat transferan, ya nggak kerasa. Nanti kerasanya pas uangnya diambil. Kerasa tuh, kantongnya jadi tebal, jalan jadi gagah, iya, jadi semangat, ya kan? Waktu kantongnya kosong, jalannya sempoyongan. Nah, ini pahala juga begitu, ya. Di saat pahala kita berlimpah, ya, maka di akhirat nanti, ya, kita akan gagah, kita akan terpandang seperti terpandangnya ahli dunia dengan gemerlapnya. Ahli dunia dengan gemerlap dunianya, mereka gagah di dunia. Nah, kegagahan, kemuliaan di akhirat bukan dengan ini, bukan dengan yang seperti kita lihat di luar sana, akan tapi dengan amal soleh. Seperti yang sudah saya sampaikan, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisolihatil a'mal. Kemuliaan dunia dengan harta benda, ya. Sedangkan kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh. Detik ini Pak, orangnya gagah, penguasa, kaya raya, paling wah, mati. Di detik berikutnya mati. Di detik tersebut sepotong jarum nggak bisa dia bawa, betul nggak? Hanya kain kafan.
Yang menemani sampai di pekuburan itu pun dibawain sama yang hidup. Kalau nggak dibungkusin sama yang hidup dibuang ke laut, dimakan ikan. Udah, mana harganya? Gantian ya, ikannya dimakan orang lagi. gantian. Betul ya? Iya. Doa. Jadi nilai hidup kita ini, Pak, bernilai hidup kita ini, mulia kita ini, apabila hidup kita disandarkan, dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah. Maaf, harta yang banyak bukan jaminan kemuliaan dari Allah. Wah, dia mah kaya, dimuliakan Allah. Enggak. Oh, dia mah penguasa, pejabat tinggi, oh dia mah dimuliakan oleh Allah. Enggak juga. Tidak berarti, ya, bukan berarti yang kaya dan pejabat enggak mulia, bukan. Akan tapi bukan jaminan. Contoh yang paling kaya di alam dunia kan Qarun. Kan paling kaya. Mulia enggak dia di sisi Allah? Tidak. Atau yang berkuasa sampai ngaku jadi Tuhan dia? Firaun. Mulai pintar itu. Ya, alhamdulillah. Ya, bagus dah. Ya. Kalau saya lupa nanti bisa ngingetin. Iya. Balas Pak Idin. Mana orangnya? Iya. Sampai angkuh-angkuhnya dia, sampai sombong-sombongnya dia, sampai congkak-congkaknya dia, saking berkuasa penuh di negeri tersebut, dia katakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Masya Allah. Gitu Pak, orang mah nama harta kalau nggak ada iman makin bejat Pak. Hati-hati ya. Makanya sekarang kita dikasih sedikit udah syukuri aja Pak. Jadi aman terkendali. Bisnis banyak juga Pak Ustadz ya. Kalau bisa. Tapi dia umumnya Allah yang maha tahu ya. Umumnya kalau dikasih banyak oleng. Iya. Iya. Makanya dijatah tuh butuh sekedar kecukupan. Akhirnya nggak berlaku. Tapi kalau dikasih Allah, wah langsung. Itu Qarun itu begitu. Ya. Waktu masih miskin Pak, pengikut Nabi Musa, ikut iman ibadah bersama Nabi Musa alaihissalam. Nah setelah kaya, Nabi Musa ngutus utusan buat narik zakat. Lu mah ngiri sama harta gua, begitu. Na'udzubillah. Ya, itulah. Ya, makanya alhamdulillah. Ya, di waktu yang mulia ini Allah pilih kita, dapat hadir melestarikan sunnah Rasulullah SAW itu taklim. Ya. Nah, nanti bahasanya ya nyambung yang kemarin, kebanyakan iklan kayak sekarang juga. Iya. Ini makalah atau cabang iman yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nazim. Wahbub nabiyyaka thumma adim qadrahu wabkhal bidinika ma yurabika ma samu. Zakar Nadim menceritakan Nadim fi hadal bait, di dalam bait yang tadi dibaca, salah satu abid, ada 3 macam cabang iman. Yang disebut dalam bait tadi ada 3 macam cabang iman. Fayuqalu ala naski ma taqaddama, maka dikatakan sesuai dengan susunan rangkaian pelajaran yang sudah lalu, yang sebelumnya yang ke-13, sekarang wasubatur rabi'ata asyara. Sekarang cabang yang ke-14. Apa cabang iman yang ke-14? Adalah hubbu nabiyina, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah cinta Allah, lalu berikutnya adalah cinta kepada Nabi.
Dan cinta kepada Nabi itu adalah hakikatnya cinta kepada Allah. Begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum, ay la yakmulu, tidak sempurna keimanan salah satu dari kalian, kata Nabi. Tidak sempurna keimanan salah satu dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintainya min nafsihi, ketimbang dirinya. Ketimbang itu dibandingkan, ya. Tidak sempurna keimanan salah satu dari kalian sampai sehingga aku, kata Nabi, lebih dicintai olehnya dibandingkan dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya, wa waladihi, dan anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya atau bapaknya, wa nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Jadi kecintaan kita kepada selain Nabi jangan mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi. Jadi kecintaan kepada Nabi itu yang di atas segalanya. Ya. Bisa kira-kira. Bisa ya. Bisa kalau ngomong. Iya, mulai pinter. Bisa ngomong maka. Ya. Di antara bukti cinta kita kepada Nabi itu adalah man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti dia sungguh cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang telah cinta kepadaku, maka dia nanti akan bersamaku di dalam surga. Amin. Almarhum ma'aman ahab. Manusia dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cinta. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ya, maka dia nanti di akhirat akan dikumpulkan bersamanya. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Nabi bersabda, ya, manidda'a hubban nabi min ghairi tibai sunnati fahuwa kadzdzab. Siapa orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi dia tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi, bahwa kadzdzab, berarti dia pendusta. Nah, jangan sampai ada pendusta di mana ini. Tadi dibaca pelajaran cara minum. Cara minum itu ada sunnahnya. Ya. Harus seteguk. Jangan Habisin langsung. diblok langsung. Nah, kita makan jangan lagi ikutin Rasulullah SAW di bidang ibadah, di bidang muamalah, di dalam muasyarah dengan keluarga. Dari minum aja Pak Sobrat udah nggak bisa. Kata Rasul, minum jangan diglek langsung segelas. Kata Rasul, minum jangan berdiri. Dah, jangankan minum, makan ya berdiri gitu. Nah, ya. Nah itu, ini penyakit, ya. Jangankan makan, minum aja jangan berdiri. Jadi ini pelajaran agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jangankan yang berat-berat, ya. Cara sholat Rasul, wa qalilu minal laili ma yahja'un. Rasul itu di malam hari jarang badannya nempel di tempat tidur. Nempelnya jidat di mana? Di sajadah, di tempat sujud. Siapa tuh? Rasul. Kalau kita
Aplikasi. Masya Allah. Sekalinya melek, ya, sekalinya melek nonton bola, ya. Kalau buat yang lain-lain mah kuat, Pak. Model saya nih, mau pulang kampung. Kalau pulang kampung kalau nggak jam 2 jam 3 tuh, Pak. Mau pulang kampung, saya setarnya tuh bukan jam 2 siang, bukan. Jam 2 Janari gitu. Tahu Janari? Dini hari sepertiga malam tuh. Kalau buat pulang kampung mah lah bangun, mandi, hidupin mesin, siap-siap berangkat. Lah kuat. Kuat. Niat posok. Iya. Iya. Pintar ya. Iya. Tapi coba kalau buat tahajud dari jam 2 kuat mulai sampai subuh itu. Masya Allah. Jadi nih termasuk tipuan setan. Kalau disodorkan urusan dunia, badan tiba-tiba sehat, badan tiba-tiba kuat, badan tiba-tiba semangat. Assalamualaikum, hadiah, siap. Ambil duit di Jakarta sekarang 2 juta. Lah kabur. Langsung. Walaupun ngantuk. Ngantuk. Gas. Ya. Iya. Itu bukan jam segini, bukan jam 1 malam. Lagi anak-anak tidur lagi di Iya. bawah. Diambil nggak kira-kira? Dia ambil. Jujur banget sih. Tapi umpama, ini umpama tapi enggak ya. Umpama jam 1 malam tuh diumumin ada yang meninggal, tolong sholatin. Handphone gak diangkat. Pengalaman ya? Iya, diintip dulu siapa? Wah, udah tutup. Tuh. Padahal nilai 2 juta dibandingkan dengan mensolatkan jenazah itu. Wah, nggak ada apa-apa. Ya. Menguburin. Iya. Takziah itu Pak dari mulai menghadiri orang yang dapat musibah, mensolatkan, menguburkan ke pemakaman, mengantarkan. Itu pahalanya luar biasa. Tapi Pak, yang pahala lebih dahsyat dari itu apa? Ini begini. Duduk sejenak di majelis taklim. Pahala kurban lewat. Pahala ibadah haji lewat. Pahala menengok orang yang sakit lewat. Pahala takziah ke orang yang meninggal lewat. Pahalanya ratusan yang haji, ratusan yang umroh, ratusan mengantar jenazah, ratusan menengok orang yang sakit. Sekali hadir di pengajian kayak gini. Makanya nanti Pak di akhirat, kalau Bapak suatu saat nih kameramen, iya, umpama kamera nggak ada, sekarang ada nih. Suatu saat umpama kamera nggak ada, ngilang nih orangnya, entah ada nyangkut di mana itu, ya. Sedangkan Pak Dian ngaji, Pak Jo ngaji, Pak Sukamto ngaji, Pak RT ngaji semua, Pak Idin ngaji. Pak Idin ngaji. Dia memang paling rajin memang kadang-kadang. Iya. Tiba-tiba nih Pak Tepi nih nggak ngaji. Dulu lihat nanti nilainya tuh orang-orang 100 triliun, 100 triliun. Itu. Tiba-tiba kolom nilai beliau kosong. Nangis nih, guling-guling. Guling-guling. Saking besarnya pahala dari satu kali hadir di majelis taklim. Saya suka bilang ke ibu-ibu, karena ibu-ibu mah banyak acara. Ibu-ibu Pak, banyak acara dia, biarpun pengacara juga. Iya. Dia mah banyak acara dia mah. Pagi-pagi senang sama temennya, siang-siang jalan-jalan, sore-sore makan bareng. Apa Pak dia mah itu? Ibu-ibu sono, tapi nular kemari juga. Iya. Nah, saya bilang ke ibu-ibu, kalau ada jadwal taklim, kan nggak tiap hari, jangan bikin acara yang lain.
Karena kalau di jadwal taklim dibikin acara lain pasti ngajinya kalah. Ya enggak? So, sekarang di jadwal ngaji ada jadwal piknik. Piknik sudah. Iya enggak? Nah iya, kameramen kayak begitu. Dia supirnya. Iya, oh gitu. Baiklah, jadi tidak sempurna keimanan kita apabila kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dikalahkan oleh yang lain, baik orang ataupun harta benda. Jadi jangan kalah sama diri sendiri. Gimana sih kalah cinta kepada Nabi kalah dengan diri sendiri? Nah itulah ngelawan. Nafsu harusnya dilawan, iblis yang dimusuhi. Tiba-tiba iblis dan nafsu dianggap teman. Iblisnya jangan lihat Pak Kadir. Iya. Nah disinilah apa? Maaf. Disinilah beratnya menyampaikan syariat ajaran agama. Karena paradok. Karena berseberangan dengan naluri manusia. Kalau manusia itu Pak, dengan kegiatan keagamaan itu bertolak belakang. Orang itu pengennya bersenang-senang. Orang itu pengennya bermalas-malasan. Gitu. Sedangkan agama mengajarkan kita giat disiplin ibadah, giat disiplin dalam bekerja, jangan berleha-leha. Sedangkan keinginan nafsu pengennya bermalas-malasan, pengen bersenang-senang. Begitu. Sedangkan agama mengajak yang sebaliknya. Makanya berat. Kalau mau sholat, mau ngaji, mau tadarus, mau sodako, nanya. Bertentangan dengan watak tabiat manusia. Tapi kalau berbuat maksiat, jelonong. Nggak usah dihidupin mesinnya Pak. Jalan sendiri, ngebut lagi. Kalau buat maksiat, emang kodrat manusia di situ. Makanya hebat, sakti, gagah manusia kalau disertai dengan nafsu, tapi dia sanggup mengalahkan nafsunya, dia taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalah malaikat. Wajar malaikat rajin ibadah. Kenapa? Nggak punya nafsu. Lah dia mah ibadah sujud, antarnya sujud dia. Lah, Pak Taufik lagi sujud, ngantuk. Ngopi dulu. Ya. Selesai ngopi, ibadah lagi. Ngantuk sih enggak, tapi perut keroncongan. Makan dulu. Habis makan, ngantuk. Tidur dulu. Begitu, tidur dulu, tidur lagi, tidur terus. Gitu. Ya. Masalah saking nyamannya nempel tuh badan di tempat tidur, sampai subuhnya nggak berjamaah. Kalau Pak Jo mah sholatnya jarang-jarang. Sholat duhur, sholat lagi asar gitu. Begitu kata beliau tadi, kejebak saya. Jadi sholatnya jarang-jarang tuh, jarang-jarang. Ternyata dari duhur sampai asar itu ada jeda, maksudnya nggak sholat terus. Begitu aja ya. Alhamdulillah. Istiqomah tuh etama. Ya, cakep. Wal murad bin nas, yang dimaksud dengan bahasa anas manusia, kan tadi disebut tidak sempurna keimanan kita kalau kita belum dapat mencintai Nabi, ya. Kalah cinta kepada Nabi oleh kecintaan kita kepada diri kita, harta kita, anak kita, orang tua kita, dan seluruh manusia. Kan ada bahasa wanasi, lapat nas. Nah, di sini ditafsirkan oleh pengarang kitab, Imam An-Nawawi, beliau katakan wal murad binas, dan adapun yang dimaksud oleh anas manusia adalah ghairu haula'il madhkurin. Bukan termasuk orang-orang yang tadi diceritakan. Siapa? Dirinya, anaknya, orang tuanya. Di luar itu siapa? Minal qoroba, kerabat, paman, bibi, ponakan. Wal ma'arif, kenalan. Ya, kenalan.
lagi pulang ke Jawa sejok sama temen ya kan, kenalan tuh, kenalan. Wajiron, tetangga. Wal ashab, sahabat. Wa gurihim, dan yang lainnya. Jadi lengkap semua. Jangan sampai kecintaan kita kepada Rasulullah SAW kalah dengan kecintaan kita kepada diri kita, harta kita, anak kita, bapak kita, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita, kenalan kita, semuanya. Jangan kalah sama itu. Begini contohnya. Ini sahabat, Pak Dian sahabat saya. Pak Dian mau sholat berjamaah. Saya ngajak jajan bakso. Enak banget. Contoh yang ringan-ringan aja. Kalau saya memang sukanya bakso, Pak. Datang waktu sholat berjamaah, ya. Pak Dian mau sholat berjamaah. Tanda cinta kepada Nabi adalah menghidupkan sunnah. Sholat Pak sendiri di rumah sah. Sholat sendiri itu di jalan sah. Sholat sendiri di lapangan sah. Tapi tidak dicontohkan, tapi tidak sunnah. Hanya menunaikan kewajiban, tidak mendapatkan kesunahan, nggak dapat. Sunnahnya Nabi sholat berjamaah. Nah, tiba-tiba Pak Dian mau sholat berjamaah, saya ajak jajan bakso. Dapat Pak Ketua, kita jajan bakso dulu aja, baru azan. Contoh, Pak Topik tuh begitu. Pak Kadir, Pak Topik dulu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tiba-tiba Pak Dian mau diajak saya jajan bakso, mengalahkan rencana melaksanakan sunnah Rasul yang merupakan tanda cinta kepada Nabi. Melaksanakan sunnah. Kalah sama sahabat, malah diajak jajan bakso. Nah, status dikaitkan dengan hadis ini adalah keimanan Pak Dian tidak sempurna. Gitu. Karena kalah sama jajan bakso. Sama main catur. Adzan berkumandang. Kat. Nah, masih sekak aja. Ada, mati lo. Nah. Nah itu sama. Iman, ada iman, udah azan loh. Gitu. Udah azan. Tapi nggak sempurna imannya, lemah. Karena anjuran melaksanakan amal yang istimewa kalah dengan kesenangan diri sendiri. Nah, itu tuh menyenangkan diri sendiri. Yang dimaksud menyenangkan diri sendiri, nih, kalah kecintaan kepada Nabi oleh dirinya. Contoh, azan berkumandang, dia malah bobo, malah tidur. Padahal tidur udah dari tadi. Padahal tidur udah lama. Alarmnya kagak kedengeran. Nah, kata Pak Kadir, nggak niat. Ternyata nggak niat. Udah Pak, makanya kalau sebelum tidur itu baca doanya, baca Bismillah 21, ya dibaca nggak? Baca Pak, sempetin. Itu aman dari, itu termasuk perisai ya Pak ya. Itu ada keterangan di Syarah Kitab Safinah. Jadi kalau sebelum tidur itu baca Bismillah 21 kali. Yang Bismillah doang, selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim 21. Terus baca ayat kursi. Terus baca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Setelah itu tiupkan ke telapak tangan, usapkan ujung rambut sampai ujung kaki. Dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengerjakan itu. Kenapa? Karena Rasul pernah kena sihir. Rasul manusia biasa. Istimewanya beliau seorang Rasul, tapi dia memang
Iya. Beliau makan, beliau tidur, tapi makannya tidak seperti kita. Tidurnya tidak seperti kita. Kalau Rasul makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Itu. Jadi bedanya sedikit, ya. Bedanya sedikit. Tipis bedanya ya. Iya. Tidur juga sama. Kalau Rasul sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. sampai di tempat ngaji, nah itu teladan udah tuh. Nah gitu. Jadi jangan kalah. Yang sempurna, yang mudah-mudahan bisa sempurna. Amin. Wa hubbur rasul huwa ainuhu billahi ta'ala. Dan adapun cinta kepada Rasul itu adalah bukti nyata kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah tuh begitu. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepadaku, kata Allah. Kepadaku di situ Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, itu Nabi. Jadi bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti, mematuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mematuhi Nabi seperti tadi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, itu. Maka jaminannya yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintaimu wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi dengan cara patuh kepada Nabi, dengan cara menteladani Nabi, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah yang berat-berat. Dimulai dari yang kita sanggup. Dimulai dari yang kita bisa. Mana? Yaitu tadi minum seteguk-seteguk. Minum jangan sambil berdiri, apalagi makan. Makan jangan sampai kekenyangan. Nambah nggak? Iya Pak, kita mah apes, lemah kita mah Pak. Lemah, jangankan ikut sholat Nabi, makannya kita nggak bisa ngikutin makannya Nabi. Rasul tuh berhenti sebelum apa? Kenyang, sanggup? Wah, Sanggup gua pilih. saya acungi jempol kalau Bapak berhenti makan sebelum kenyang. Ada yang pernah begitu? Pak Subran? Kenyang dulu, nambah dulu, baru berhenti. Nggak ada cerita. Nggak bisa ngelawak baru berhenti Bos. Oke, habis ya udah sih. Dia terpaksa itu, nggak ikhlas, nggak nyundak. Habis lauknya bingung. Mau nambah nasinya lauk habis. Kalau saya Pak, apalagi makan sama petai Pak. Ya, namanya bukan sekali dua kali, bertubi-tubi. Saya itu mah. Nah, jadi makanya kita mah Pak, ya udah dah. Kita mah hanya mengharapkan belas kasihan dari Rasulullah SAW. Ya. Ngaku mau nggak mau, ngaku kelemahan kita Pak. Jangankan di bidang ibadah, di bidang makan, di bidang tidur, nggak bisa mencontoh Nabi. Ya nggak? Makan nggak bisa nyontoh, tidur nggak bisa nyontoh, ucapan emang bisa nyontoh? Kagak. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ngomong yang bagus, kalau kagak mingkem. Diam. Lapangan kagak diam kita mah. Langsung ketemu. Wah, berisik langsung. Ujon. Iya Pak, Masya Allah. Ya. Nah, makanya sulit. Makanya saya sampaikan, kira-kira apa nih, hal apa yang kira-kira kita bisa. Oh, Rasul ulas kasih kepada dua infak, fakir miskin. Yaudah itu tuh, kali ada kelebihan duit 1.000 2.000. Nah, kasih. Gitu.
Ada sempat baca Quran seayat 2 ayat, baca. Itu ya. Jadi dibuat celah. Mana kira-kira amalan ya yang ini menjadi keteladanan yang telah dicontohkan oleh Rasul. Jangan sampai lep bulaneng, Pak. Lep bulaneng kita umat Rasul yang dipikirkan nasib kita oleh Rasul, tapi kitanya nggak tahu diri, nggak ingat sama sekali. Maaf, contoh sholatnya edan eling, kadang sholat, kadang nggak, bodo amat. Quran jangan lagi sehari, seminggu, sebulan itu Quran kagak pernah dilihat itu. Iya, Allah apa berdebu itu Quran. Kalau ngaji seminggu sekali lah minimal Yasin ya. Tidak seminggu sekali Iya. Yasin. Itu sodako. Ya, saya nggak nyeritain orang sini, orang sini mah ahli kebaikan, alhamdulillah. Ya. Waktu talim kapan tuh saya dapat amplop dari sini tuh? Waktu bulan kemarin ya? Ya alhamdulillah Pak. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Jazakumullah hasanah jaza. Udah saya terima infaknya, saya simpen. Ini pelunasan tanggal 28 September. 2 bulan setengah lagi kurang. Kurang banyak nggak? Kurang banyak, kurang 210 juta Pak. Kalau buat konglomerat mah kecil, buat Allah mah nggak ada apa-apanya. Makanya mohon doa. Kalau nyumbang Bapak udah berkali-kali saya nggak minta nggak. Udah malu saya, ya. Udah, saya meminta doa aja. Mudah-mudahan saat pelunasan uangnya ada. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya saat pelunasan uangnya ada, saat pembangunan uangnya ada. Udah, kan selesai. Saya berdoa Pak. Hampir doa pribadi hilang saya Pak. Hampir doa pribadi hilang. Sholat sunnah, habis qobliyah, habis ba'diyah, habis duha, habis sholat apalah itu, sholat hajat, doanya ya Allah tanggal 28 biar September. Jangan cepet-cepet dong. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan tanggal 28 cukup uangnya ada. Itu saya nggak minta lebih Pak. Udah cukup, udah mantep itu. Emang berapa? 200 juta lebih. Masya Allah ya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ayah, saya yakin di situ Pak. Insya Allah, mohon doa. Insya Allah uang itu kekurangannya pada waktunya mudah-mudahan ada. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit lagi kita baca kitabnya. Jadi cinta kita kepada Rasul itu bukti cinta kita kepada Allah. Wa kadzalika hubul ulama wal atqiya. Dan begitu juga kecintaan kita kepada para ulama dan kecintaan kita ke orang-orang yang bertakwa. Nggak disebut cinta ke orang zalim, nggak disebut cinta ke orang fasik, apalagi cinta ke orang kafir, nggak boleh. Ke orang kafir itu pas sebatas kenal, jangan lebih. Jangan tawadud, jangan berkasih sayang, jangan. Karena sebetulnya dia itu benci kepada Allah, dia tuh benci kepada Rasulullah. Masa kita menyayangi orang yang benci kepada Tuhan dan Nabi kita? Paham nggak Pak? Tapi jadi omongin ke dia. Itu mah urusan batin, urusan hati. Artinya kita membatasi, jangan sama seperti kita sesama yang satu akidah. Kalau yang satu akidah mah Pak, bela hati kita. Sebaiknya gitu Pak, yang satu akidahnya. Dan diantara amalan yang sangat banyak pahalanya itu adalah memperhatikan masalah urusan umum. Itu Pak. Pahala yang paling banyak itu yang orang peduli gitu dengan lingkungannya, bukan yang paling banyak sujudnya, bukan. Nah itu termasuk tuh, ya Pak RT itu. Itu orang meninggal RT, orang sakit RT, suaminya pergi RT. Nah ya tadi ya itu RT nih. emang dari dulu ditungguin RT.
Pak, itu mah Pak Kadir itu. Buang ke situ tak. Iya. Iya, bener berkah. Ya. Nah itu. Jadi makanya Pak yang judes, yang sok, yang jaim tuh enggak bagus. Enggak. Yang low profile, low style. Jadi orang mah jangan yang nah itu enggak. Rasul aja Pak, Rasulullah SAW itu kalau ketemu sama orang, biarpun anak-anak, biarpun tua, biarpun miskin, Rasul yang lihat duluan, Rasul yang negur duluan, yang nanya duluan. Kadang ada orang kalau nggak ditanya duluan, kadang nggak ditanya duluan. Nah itu, ya. Nah, cinta ke ulama, cinta ke atqiya. Kalau dipaksakan nggak bagus. Ini masih ngegantung. Ya insya Allah materinya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita udah kelamaan. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah tanamkan rasa cinta, kecintaan dan sayang kita kepada Nabi kita Muhammad. Semoga kecintaan kita yang sempurna Allah curahkan ke dalam hati kita untuk dapat mencintai Nabi kita Muhammad SAW, sehingga nanti sang pecinta dan yang mencintainya akan bersama-sama Allah kumpulkan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala qad sabata rasulina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamda syafi'an badai min hamda kafi wajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultan. Sallallahu alaihi wasallam al-Fatih wa sallam. Nasil haqi bil haqi siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi nabi malam tanah Rabbi faqih wa faqih qurbat dan nafidin tawasul alimin. Anta juqan wasi'an juga mana. Al-wasi sama qarna min suratul yasin suratul fatihah suratul ikhlas wa min wa suratul baqarah ayatul kursi suratul baqarah. Mahalana subhanahu wa ta'ala wa kabarna wa ma sallu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah rahmatan nasilah wa barakatan sami wa sadaqan wa qala ila man qurib wa sunah ruh al-mahmud katiban barakatuh madam bin sari kata bin wa nawira ilan bin pulan Mian bin Mani bin Sulam Salama Sari bin Pulan Mutayib bin Sari Ajak bin Sari Sujoko bin Slamukhtar Sosuboda bin Sari Iradijal bin Pulan Wabin bin Pulan Samsul bin Timiyah Sindusri Swandiya bin Kadimi Nuri Hayati bin Pulan Allahumma fillahu warhamhu wa'afimhu wa'afimhu waj'al jannata masam Allah waj'al kuburahum rawdatan minal jannah la taj'al kuburahum finira rabbana atina min rahmatika wa haylana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.